Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, ini kita akan mengevaluasi dari PR kita mengenai kemarin kita bahas mengenai ini ya, formasi supply sama formasi demand, ada leg in, base, and leg out. Kemudian ini ada PR-nya dan makasih juga buat teman-teman yang udah ngerjain PR-nya, sudah menyempatkan waktu ya untuk menemukan area-area rally base rally, drop base drop, dan mengamati area Fibonacci-nya. Nah, kenapa kita belajar itu? Itu biar kita punya belief system gitu ya, bahwa di dalam area base itu sering terjadi pantulan-pantulan. Potensi pantulannya itu lebih besar gitu. Dan juga kenapa kita dipadukan dengan area Fibonacci? Karena di dalam area Fibonacci itu biasanya terjadi pantulan-pantulan. Jadi kita akan kalau kita datanya banyak gitu ya, kita nanti bisa menyimpulkan di area mana sering terjadi pantulan-pantulan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk membangun belief system kita terhadap trading plan yang sedang kita pelajari. Oke, kita masuk ke chart ya. Nah, ini chart dari XAU USD 1 hour ya. Saat ini kita menganalisa dari ini tanggal 19 Juni ke belakang ya. Jadi tadi kan kita sudah sama-sama ini ya, sama-sama tahu kalau kenapa kita belajar rally base rally, drop base drop dan lain-lain karena ini adalah area penting eh, biasanya terjadi pantulan harga. Nah, kenapa kita mengidentifikasikan itu agar reward atau return kita itu lebih tinggi daripada resikonya gitu. Jadi ini adalah cara untuk kita membuat trading plan ya. Oke, nah kita mulai dari yang terbaru dulu ya, yang fresh dulu nih. Di sini kan ada area base ya. Area base ini kenapa sih kok terjadi area base? Nah, kita lihat ke yang sebelah kiri. Tuh, jadi setelah kita tahu ada area area ini ya, tempat berhentinya harga-harga, kita cek nih di sebelah kiri ada apa sih gitu. Kita cek ke sebelah kiri. Nah, mata kita bergerak ke sebelah kiri. Oh, ternyata di sebelah kiri itu ada area base juga. Dan area base ini terbentuk karena rally base rally. Oke. Nah, terus kita lihat lagi ya. Nah, ini harga ini memantul di sini. Kenapa harga ini memantul di sini? Kita lihat sebelah kiri. Ternyata ada rally base rally. Oke, kita amati lagi ya. Nih, oh, kenapa harga berhenti di sini? Kita lihat ke sebelah kiri. Ternyata ini ada juga rally base rally. Nah, ini harga kenapa berhenti di sini? Ternyata kita lihat ke sebelah kiri ada drop base drop gitu ya. Nah, tadi kita belajar memadukan juga dengan Fibonacci ya. Nah, ini Fibonacci-nya saya tarik gitu ya. Kita ambil dari swing low terendah menuju ke swing high-nya. Oke, nah ternyata ini si harga ini berhenti di area 0,382 sampai area 0,618. Dan ini berlangsungnya lama ya, jadi area ini sangat kuat untuk kondisi di harga ini. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini kan ada tadi RBR ya. Kita amatin. Tahap kita adalah sekarang kita mengamati, biar dari pengamatan kita nanti kita bisa bikin trading plan ke depannya. Kenapa harga berhenti di sini? Tadi ada RBR dan ternyata RBR-nya itu terbentuk di area 0,5 sampai 0,618. Lanjut ke belakang, kita amati lagi. Di sini ada RBR, terbentuknya di area Fibo berapa? Nah, ternyata area Fibo ini ya, mana tadi RBR-nya di sini ya? RBR-nya di sini terbentuk di area 0,618 sama 0,786. Oke, selanjutnya ini ada DBD. DBD berarti turun ya.
Nah, karena turun, kita lihat nih, dia mantul di Fibo berapa? Ternyata di Fibo 0,5. Seperti itu. Ini jadi kita meyakini bahwa di dalam rally base rally itu berhentinya juga pasti ada di area-area Fibonacci yang penting. Nah, ini ada ini ya, ada harga berhenti di sini. Kenapa dia harga berhenti di sini gitu? Kita lihat ke sebelah kiri. Ternyata memang ada rally, base rally. Oke, nih. Salah. Nih ya, cek di sini. Berhentinya di 0,382 sampai dengan 0,5. Oke, kita lihat lagi. Ini sebelah kiri, harga berhenti di sini. Kita lihat ke sebelah kiri. Oh, ternyata ada rally, base rally lagi. Berhenti di Fibo berapa? Di Fibo 0,5 sampai 0,618 ya. Di Fibo 0,618 dia berhenti. Oke, ini ada DBD. Ini ada harga ini ya menjadi resisten. Kenapa dia harga berhenti di sini? Ternyata kita lihat ke sebelah kiri ada DBD di sini. Ya, kita cek dia di Fibo berapa. Ternyata dia mantul di Fibo 0,618. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi dari pengamatan kita ini nanti teman-teman bisa menyimpulkan nih. Nanti mau pakai Fibo berapa untuk entry-nya. Dan kita harus menggunakan konfirmasi. Pertama pasti ya support dan resisten. Kedua tadi area-area UFO atau area-area unfill order-nya ya. Oke. Nah, ini ke belakang caranya sama ya. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya, ini kok ada tulisan turun, ini kok ada tulisan naik. Ini cuma tadi saya untuk menggampangkan aja, biar udah nggak usah narik lagi. Nah, ini kan awalnya kayak gini ya. Nah, untuk nambahin teks, tinggal tambahin aja di sini. Ibu, jika eh, harga, jika downtrend gitu ya. Nah, gitu. Jadi, teman-teman bisa kayak gini terus disimpan gitu ya, biar nggak susah-susah setiap kali ada tarikan ke sini sini terus gitu ya, bisa pakai kayak gini. Nah, sekarang kita udah apa tuh tadi belajar ya, kita backtest ke belakang terus nih. Ini ke belakang areanya banyak banget. Pokoknya nanti teman-teman akan menemukan bahwa area-area pantulan itu kalau kita lihat di sebelah kirinya berarti biasanya atau potensi besarnya itu ada di area base ya. Nah, setelah kita tahu historis ke belakangnya, kita kan pengen tahu ke depannya ya, gimana ke cara kita tradingnya. Nah, ke depannya berarti kita harus identifikasi area base yang belum tersentuh. Ini contohnya, ini kan ada area base ya, eh, drop, base, drop. Ini kan belum tersentuh. Potensi ke depannya, nanti harga mungkin ini naik, terus akan muncul di sini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di area ini resisten juga bisa ya. Nanti harga misalnya nembus dari sini, ini udah mantul ke bawah, bisa naik ke atas lagi, terus nanti mantul dari area resisten. Nah, kalau misalnya teman-teman masih mengalami kesulitan identifikasi, saya belum menemukan adanya indikator yang bilang unfill order gitu, belum menemukan. Tapi barangkali nanti teman-teman menemukan, nanti kita sharing ya. Nah, sementara saya pakai indikator ini Lux Algo Support Resistance Signal ya. Saya klik. Nah, nih. Dan ini bisa ya membantu kita. Ini kan tadi gambar saya. Nanti saya delete aja. Oke. Nah, membantu kita untuk mengidentifikasikan di mana area-area supply dan demand. Karena base tadi itu adalah area-area supply dan demand. Ternyata benar ya, tarikan-tarikan garis kita tadi, ini kita garis di sini, areanya di sini, ini juga area resisten, nih, resisten sebelumnya, ya, gitu. Terus kita ngegambar di sini ada RBR ya, ternyata juga ini adalah resisten yang di break ya, resisten yang di break membentuk base di sini. Tuh, ya. Kayak gitu. Nah, nih, lihat lagi ya.
ke belakang. Di sini kan tadi kita menemukan area DBD di sini ya. Ternyata ini adalah juga kita lihat ke kirinya adalah area, ini kan area demand. Oh, ini kan area demand ya. Area demand yang di sini itu menjadi area resisten. Kita lihat lagi ke sebelah kirinya nih. Ini kan ada area demand ya. Area demand ini ternyata atau ya ternyata juga menjadi pembalikan harga di sini. Oke. Nah, ini adalah untuk membantu kita ya, biar kita tidak kesulitan. Udah ada indikator, walaupun indikatornya namanya bukan unfill order ya. Tapi ini kan indikatornya support dan resisten ya. Jadi memang ada identifikasi di area bawah ini support, atas itu resisten. Dan itu biasanya juga apa? Ini adalah area supply dan demand. Seperti itu. Nah, ini tuh, jadi udah enak ya ketika kita menggunakan bantuan indikator ini, kita padukan aja gitu. Kalau kita bingung, harus marking sendiri gitu. Nah, kalau mau dibuang, tinggal dihilangin ini matanya. Seperti itu. Jadi, makasih teman-teman yang udah ngerjain PR-nya. Nah, dari PR ini, harapan saya teman-teman itu jadi punya keyakinan ya, area mana yang menjadi area-area pantulan dan menjadi yakin bahwa rally, base drop itu merupakan area yang kuat untuk terjadinya pantulan. Dan ini tadi kita menemukan satu ya, ini juga tadi menemukan satu bagaimana cara kita masukin link ya. Ini yang Mbak Junia bikin, contohnya saya klik. Nah, ini bagus banget kalau kita bikin trading jurnal juga dikasih link. Jadi linknya nanti ada before sama afternya. Jadi misalnya nih, tadi kan saya mau bikin eh, ini analisa ya. Ini adalah dataran analisa. Analisa saya akan sell di area ini, misalnya gitu ya. Ini saya tulis dulu sell area. Nah, sell area ini saya tulis ya, analisa 19 Juni 2025 jam 22.32. Oke, ini. Nah, saya nih di sini ada kamera, diklik, kemudian maaf, ada sebelahnya kamera ada publish idea. Nah, ini analisa XA, XAU USD uh, trading idea June 2025. Oke, analisa jam 22.32 WIB untuk area tadi resisten ya, resisten atau area supply ya, untuk area supply-nya. Continue. Oke, saya bikin private karena hanya untuk diri sendiri. Analisis ini untuk short. Kemudian kategorinya apa nih? Kategorinya saya pakai, hmm, di sini nggak bisa kita tulis ya. Ya udah kita pakai trend analysis. Atau kita bisa masukin. Oh, bisa nih. Tadi, yes. Ya. Oh, nggak ada ya. Kita nggak bisa nulis. Oke, ya udah. Publish private idea. Nah, nih. Ini adalah ide saya malam ini. Saya taruh di mana di sini dulu ya. Idea. Jadi, before gambarnya kayak gini tadi ya. Nah, nanti dilengkapin lagi dengan ini kan karena masih apa watching list lah ya, watching list.
Nanti kalau harga-harga mendekati situ, kita lihat price actionnya, langsung kita bikin trading plan. Nanti apa trading plan yang biasa lah ya, titik entry, SL, TP, terus win or loss. Nah, nanti masukin juga di sini after linknya di sini gitu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.